Kita membaca Bhagavad Gita bab 4, slokanya 15. Evam gyatva kritam karma purvairapi mumukshubhi kuru karmaiva tasmatvam purvai purvataram kritam. Evam gyatva kritam karma purvairapi mumukshubhi kuru karmeva tasmatvam purvai purvataram kritam. Boleh dibantu baca terjemahannya Pak Bogor lah. Pada zaman dahulu kala, orang-orang suci yang telah mencapai pembebasan melakukan perbuatan-perbuatan berdasarkan pengertian seperti ini. Oleh karena itu, engkau lakukanlah tugas kewajibanmu sebagaimana para leluhur melakukannya sejak zaman dahulu. Evam gyatva. Seperti itulah kita memahami karma. Jadi di sini dijelaskan tentang karma, bagaimana kita meniti karma. Purvairapi mumukshubhi. Jadi kita tidak banyak perlu menciptakan sesuatu ya. Kita tidak banyak perlu menggapai-gapai. Karena settingan tentang karma itu sudah jelas. Settingannya sudah jelas, tinggal kita ikuti settingannya. Nah, settingan karma itu yang sederhananya kita bisa pahami adalah purvairapi mumukshubhi. Sebagaimana purvairapi pada zaman dahulu itu mumukshubhi, orang-orang para leluhur kita melakukannya, yaitu mumukshubhi, oleh para leluhur kita yang mencari moksa, yang mencari pembebasan. Jadi karma dilakukan oleh para leluhur kita adalah untuk mencari pembebasan, mencapai pembebasan, mencapai keinsapan diri, bukan untuk mencapai selain dari itu. Selain dari itu artinya untuk tujuan-tujuan yang kepentingan dunia berlebihan. Kalau kepentingan dunia untuk kesejahteraan itu masih di dalam jalan mumukshubhi, jalan orang-orang yang untuk mencapai pembebasan. Karena apa? Karena dia merupakan bagian dari tujuan dharma. Kesejahteraan hidup lahir itu tidak salah, tidak harus diabaikan. Bahkan itu kesejahteraan hidup lahir itu merupakan titian untuk menuju ke moksa, untuk menuju pembebasan. Karena apa? Karena dia memang merupakan bagian dari jagat hitaya iti dharma. Tujuan dari dharma itu adalah termasuk jagat hitaya. Selain moksa artham, selain tujuan untuk moksa, untuk pembebasan, juga untuk kesejahteraan dunia. Jadi kesejahteraan, tujuan-tujuan untuk pencapaian kesejahteraan dunia itu jangan diabaikan. Karena kalau kita kesulitan, kelaparan lah bilang ya, kesulitan. Gimana kita bisa meditasi? Gimana kita bisa sembahyang dengan baik? Kan? Aduh, maaf. Itu kemarin ada yang ngasih kopi. Memang waktu minumnya enak, jadi
tapi akhirnya jadi kering ya. Jadi kalau kita kesulitan hidup dunia, kalau kita kesulitan hidup dunia, tidak bisa sembahyang dengan baik kan? Tidak bisa. Bahkan melangkah ke tempat sembahyang pun tidak bisa. Konsentrasi. Bukan tidak konsentrasi, tidak ada waktu untuk itu. Karena kita terombang-ambing sana sini, kita kesibukan mencari kesempatan untuk sesuap nasi untuk anak istri kita, untuk keluarga. Jadi selain tujuan-tujuan untuk pencapaian pembebasan, selain itu karma tidak dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Jadi leluhur kita melakukan karma itu adalah untuk pencapaian pembebasan. Purwai rapi mumuksube, seperti para leluhur kita melakukannya itu kuru karma. Lakukanlah karma itu. Seperti para leluhur kita lakukan karma seperti itu. Bagaimana kalau leluhur kita melakukan? Kalau ada dispute, kalau ada hal-hal yang tidak nyambung satu sama lain, tidak langsung bertempur, tidak langsung ke Facebook saling jelekkan, tetapi duduk bersama, cari jalan keluarnya. Karena kebenaran yang kita pastikan benar belum tentu benar. Perlu kita duduk bersama. Banyak hal-hal yang menyebabkan apa yang kita anggap benar itu tidak benar. Harus kita yakini itu. Apalagi kalau langsung kita obral di media gitu ya, tidak baik. Tidak baik untuk dharma, tidak baik untuk kebersamaan. Bahkan juga keselio kita, yang apa yang kita anggap benar akhirnya tidak benar, kan malu. Jadi bagaimana kita berlaksana pada zaman sekarang ini, tinggal kita ikut template-nya. Settingan sudah ada untuk itu, untuk melakukan karma. Jadi ikuti cara-cara para leluhur kita. Kalau ada hal-hal yang kurang nyambung satu sama lain, jangan langsung bertempur, jangan langsung perlihatkan otot. Duduk bersama. Ketika kita duduk bersama, sangat banyak, bahkan masalah-masalah berat besar pun langsung selesai. Tapi seringnya kita tidak mau duduk bersama. Kenapa? Ego kita terganggu. Kalau duduk bersama, ego kita terganggu, atau kita tahu kita tidak tahu apa yang akan kita diskusikan kalau duduk bersama, kalah kita. Jadi kita paksakan kebenaran kita dengan menabur-nabur isu. Nah, itu hati-hati kita berkarma seperti itu. Karena apa? Karena akan merosotkan hidup. Kita rugi sendiri. Apa yang kita lakukan, kita akan dapatkan itu nanti hasilnya. Jadi, berhati-hati kita dalam berkarma. Ikuti saja langkah-langkah leluhur. Kuru karma. Lakukanlah karma itu purwataram kritam, sebagaimana para leluhur kita zaman dahulu purwataram kritam melakukannya pada zaman dahulu. Seperti itu hendaknya tasmat. Oleh karena itu, karena beliau-beliau sudah melakukan karma untuk tujuan-tujuan mulia, tasmat tinggal kita ikuti template-nya, ya. Template-nya kita ikuti, sesuaikan dengan desa kalapatranya, sesuaikan dengan keadaan kita, kemampuan kita, sesuaikan dengan lingkungan kita. Tapi karma yang kita lakukan, template-nya sudah ada, ikut itu saja. Yaitu di jalan indah kemuliaan yang membahagiakan diri kita, membahagiakan yang lain, yang tidak menyakiti yang lain, tetapi membahagiakan yang lain. Tidak menyakiti diri, tapi membahagiakan diri kita. Nah, karma-karma yang seperti itulah kuru kritam, kuru karma iwa, kuru karma. Sebagaimana
purwataram kritam, sebagaimana leluhur kita dahulu melakukannya. Apa yang dilakukannya? Purwairapi mumuksubih, bahwa orang leluhur kita itu melakukan karma itu demi untuk pencapaian kebebasan, keinsafan diri. Template yang begitu kita ikuti. Sering kalau kita berbicara tentang moksa, pembebasan diri, keinsafan diri, itu sepertinya kita harus masuk hutan. Harus menjadi orang suci ya. Di sini, di dalam keseharian kita mulai tata. Barangkali penataannya terlebih dahulu adalah bagaimana kita menghargai yang lain. Tidak langsung kita kepada lelapkan diri, karena belum tentu kita sampai di sana. Nyambung, lelap di dalam widi, di dalam Tuhan. Barangkali penataannya di sini dulu, bagaimana kita mendamaikan hidup kita, menghargai yang lain, bagaimana kita menjauhkan diri dari kebencian, gimana kita menjauhkan diri seperti kemarin kita cerita, ikut berenang di kolam kotoran. Biarin orang lain berenang di kolam kotoran kalau dia tidak mau disadarkan. Kita jangan ikut-ikutan. Apalagi dekat-dekat pemilu, fitnah macam-macam itu bisa bertawuran. Jangan ikut-ikutan, karena kita ikut masuk dalam lumpur nanti. Jadi di jalan indah yang leluhur kita sudah menunjukkannya, di sanalah kita. Belum tentu kita hidup besok. Supaya hari ini sempat kita hidup yang lebih baik dari kemarin. Ya. Purwataram kritam, sebagaimana leluhur kita dulu melakukannya. Tinggal ikuti jalan indah itu, yaitu mumuksubihi. Karma yang beliau lakukan itu untuk mencapai pembebasan, keinsafan diri. Dengan titian-titiannya adalah mengasihi yang lain, membantu yang lain, jangan menyakiti yang lain. Mulai dari langkah-langkah kecil begitu. Rahayu.